Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Untuk itu kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh, dan tak lupa pula kita senantiasa memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah menuju jalan yang lurus, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa memalingkannya atau menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengembalikan dia menuju jalan yang lurus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allimna. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu atas apa yang tidak kami fahami. Wanfa'na bima 'alimna. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang Engkau kabulkan. Alhamdulillah, salam kenal semua kepada Majelis Taklim ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Ummahat Ukhuwah yang ada di Amerika dan Kanada, dimotori oleh Ummu Ammar. Ya, alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang mengumpulkan kita dalam satu majelis yang sangat mulia. Allah tidak mengumpulkan kita di majelis kopi atau teh, tapi Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kumpulkan pula kita dengan keluarga kita di surga kelak, di tempat yang paling indah, di tempat istirahat yang sesungguhnya. Para jamaah sekalian, ada ungkapan yang menarik dari para ulama. Apa itu? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu akan diukur dan dilihat dari mulianya kontennya. Ya. Jadi mulianya sebuah ilmu akan dilihat dari isinya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum, orang yang paling mulia di antara kalian. Lihat, orang yang paling mulia di antara kita. Siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang ta'allam, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lihat di sini para jamaah semua, Rasulullah SAW mengatakan khairukum, orang yang paling mulia, paling hebat di antara kita, ternyata mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran, kalimat belajar Quran ini kompleks, ya, mencakup belajar membaca, belajar maknanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kunci pintu kebahagiaan. Beliau mengatakan yang dimaksud membaca Al-Quran itu ada dua. Membaca secara fisik, kita membacanya, dan yang kedua, membaca di sini adalah merenungi makna-maknanya. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang makna Al-Quran,
Para ulama juga mengatakan semua makna Al-Quran ini bicara tentang tauhid. Jadi kalau kita belajar tauhid, berarti semoga kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kita termasuk orang yang khairukum, orang yang paling mulia, karena kita belajar Al-Quran. Majelisnya pasti akan menjadi majelis mulia. Kajian kita adalah kajian kitab tauhid. Satu kitab yang dinilai oleh para ulama adalah kitab yang paling baik yang berbicara tentang masalah tauhid, bicara tentang masalah la ilaha illallah. Tapi para jamaah sekalian, ibu-ibu yang tergabung dalam majelis ta'lim ukhuwah, saya ingin memberikan pengantar sedikit yang berkaitan dengan masalah pentingnya ilmu ini. Ya, pentingnya ilmu ini. Saya akan menyoroti ayat yang Allah sebutkan tentang Nabi Adam. Ya, saya akan coret-coret biar lebih nyaman. Ya. Allah berfirman seperti ini di surat Al-Baqarah. Qul nahbitu minha. Ya. Qul nahbitu minha. Minha. Ini ucapan Allah, firman Allah kepada Nabi Adam. Kami, kata Allah, ihbitu minha. Turunlah kalian ke bumi. Turunlah kalian ke bumi. Turun dari mana? Dari surga. Dan ini cerita ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Nah, ketika sampai di bumi, nah ini berarti apa? Ini kondisi berarti sudah di bumi. Nah, ini menarik nih. Ketika di bumi, ya sudah di bumi, apa yang terjadi? Selanjutnya Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya, fa imma ya'tiyannakum ya. Salah nulis. Kurang. Gimana sih? Double nulisnya. Wa imma ya'tiyannakum. Nah, begini. Fa imma ya'tiyannakum minni apa? Hudan. Nah, jadi ketika sampai ke bumi, nanti kami akan menurunkan kepada kalian hudan. Ya, kami akan turunkan kepada kalian hudan. Apa ini hudan? Petunjuk. Petunjuk. Nah, petunjuk. Kami akan turunkan kepada kalian petunjuk. Petunjuk untuk hidup di dunia. Lihat, petunjuk untuk hidup di dunia. Berarti apa ini? Ini adalah ilmu. Petunjuk. Ya kan? Faham ya? Ketika Allah turunkan Nabi Adam ke bumi, otomatis disitulah akan lahir keturunan-keturunannya. Maka Allah mengatakan, kami turunkan kepada kalian petunjuk. Ilmunya. Lalu Allah mengatakan demikian jemaah. Faman tabi'a hudaya. Ini kelanjutannya. Ya. Faman tabi'a hudaya. Nah, faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti apa? Petunjukku. Siapa yang mengikuti petunjukku,
Nah, ikut petunjuk ini, apa yang terjadi? Ini yang pertama. Fala khaufun alaihim. Fala khaufun alaihim. Tidak ada takut. Nggak takut. Kemudian, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Ya. Walahum yahzanun. Tidak sedih. Di ayat yang lain ditambah famanittaba'a hudaya fala yadhillu fala yadhillu. Tidak sesat. Tidak sesat. Kemudian yang terakhir wala yasqa. Wala yasqa. Tidak sengsara. Nah, perhatikan ini jamaah sekalian, ya. Yang hidup di dunia. Siapa hidup di dunia? Kita semua. Manusia. Ya. Kita ini hidup di dunia ini siapa? Ada unsur manusia dan jin. Okay. Manusia dan jin. Ketika hidup di dunia, Allah kasih petunjuk. Petunjuk untuk hidup di dunia. Hudan. Inilah petunjuk hidup di dunia. Berarti petunjuk ini datangnya dari siapa? Petunjuk ini datangnya dari Allah. Allah pencipta langit. Pencipta semuanya. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tahap selanjutnya. Ini tahapannya. Ya, ini tahapannya. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku? Siapa yang ikut petunjuk? Maka yang terjadi apa? Fala khaufun alaihim. Tidak ada takut nanti. Walahum yahzanun. Tidak sedih. Nggak takut, nggak sedih. Ini di mana ini jamaah? Ini di akhirat. Ini di akhirat. Di akhirat tidak takut dan tidak sedih. Berarti kalau nggak takut, nggak sedih di mana? Surga. Kalau di neraka, azab penuh dengan ketakutan. Di dunia penuh harap dan cemas. Ya, kalau orang di dunia pasti ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, dia tidak akan meninggalkan segala larangannya. Di dunia penuh harap. Harapan dia itulah yang menjadikan dia terus bersemangat untuk menggapai apa yang dia inginkan. Di dunia kita bersandar kepada Allah. Maka itulah kewajiban kita di dunia. Lalu fala yadhillu, yang ketiga, orang yang mengikuti petunjuk. Dia tidak sesat. Sesat ini apa? Keluar dari sirat mustaqim. Tersesat, kayak orang jalan tersesat, harusnya ke sana, tapi dia ke sana. Kita harusnya kemana? Sirat mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Tapi ternyata dia tersesat hidupnya. Keluar dari jalan yang lurus. Berarti hidupnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya hidupnya tidak ada kebahagiaan. Sehingga lahirlah apa? Ini, kesengsaraan. Di mereka yang ikut petunjuk Al-Quran, wala yasqa, dia tidak sengsara. Ya, dia tidak sengsara hidupnya. Nah, ini tidak sesat dan tidak sengsara.
Ini komponen kehidupan di mana? Inilah komponen hidup bahagia. Hidup bahagia. Hidup bahagia di mana? Dia hidup bahagia di dunia. Fala yadhillu wala yashqa. Kuncinya apa jamaah? Ikuti petunjuk Allah, ilmu. Jadi ilmu ini apa? Ilmu ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Ilmu ini apa? Hadis. Inilah ilmunya. Apa isi Al-Quran yang paling banyak, yang paling mulia? Isi Al-Quran yang paling mulia adalah, yang paling banyak adalah ini. Ini isi Al-Quran yang paling banyak. Ya, subhanallah. Ini yang jadi bahasan kita. Ini yang jadi bahasan kita jemaah. Saya kira cukup difahami ya. Ini yang kewajiban yang harus kita capai. Ini kewajiban, wajib, fardu ain, setiap orang Islam harus belajar. Sekarang saya bertanya kepada kita semuanya. Apakah kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan selain dari ini? Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Miftah dari Sa'adah. Nama kitabnya kalau kita terjemahkan kunci pintu kebahagiaan. Beliau mengatakan jika banyak orang mengira, orang-orang mengira bahwa kebahagiaan itu diperoleh dengan banyaknya harta. Dia bisa berwisata kuliner di berbagai tempat. Dia bisa shopping dengan apa yang dia inginkan. Dia bisa memiliki rumah yang mewah dengan apa yang dia anggap ini adalah puncak dari sebuah kebahagiaan. Dia bisa memiliki mobil-mobil yang mewah yang dia inginkan. Manusia menganggap inilah tolak ukur kesuksesan seseorang. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah benar itu semua adalah kunci kesuksesan, tolak ukur kesuksesan seseorang? Kita buka lembaran sejarah. Kita buka lembaran sejarah. Siapa itu? Kaum Tsamud mampu membuat rumah mewah yang terbuat dari batu cadas. Apakah mereka bahagia dengan rumah mewah yang sampai sekarang manusia sekarang masih mampu melihat bekas-bekas rumah dari kaum Tsamud yang ada di negeri Yordan itu. Sampai sekarang ada rumah mewah mereka. Tidak bisa orang membuat seperti itu. Lihat jemaah, kaum 'Ad yang memiliki kekuatan fisik yang begitu hebat. Orang menganggap kalau fisiknya kuat, dia telah mencapai puncak kebahagiaan. Qarun, wa in mafatihahu la tahmilu ulu quwwah. Kunci-kuncinya itu dibawa, dipikul oleh orang-orang yang paling kuat. Begitu banyaknya pintu kunci kekayaan gudangnya. Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi toh semuanya itu berakhir dengan apa jemaah? Berakhir dengan kehancuran dan azab yang sangat menyedihkan sekali. Apakah itu tolak ukurnya? Kalau itu tolak ukurnya, mereka akan dikatakan manusia paling bahagia di dalam kehidupan ini. Tapi sisi yang berbeda, sosok Bilal bin Rabah, budak sahaya yang diperjualbelikan, budak sahaya yang diinjak-injak, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf majikannya. Ketika dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia Islam
dia menjadi sosok manusia yang paling mulia. Jangankan orangnya, sendal jepitnya saja itu bisa masuk surga. Kekayaan tak ada, kedudukan lebih lagi, jabatan sama. Sosok budak hitam kelam, Ammar bin Yasir, seorang sosok sahabat yang miskin, tapi satu keluarga di surga. Begitulah seterusnya jamaah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan di kitab yang tadi, andai kekayaan itu dihitung dengan harta, dengan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, maka binatang ternak pun merasakan kekayaan ini. Bahkan kata Ibnu Qayyim, bahkan binatang lebih banyak merasakan kekayaan ini dibanding dengan manusia. Monyet akan merasa enjoy ketika dia mendapatkan pisang. Harimau akan merasa tenang ketika mendapatkan daging yang fresh. Itulah puncak sebuah kebahagiaan bagi mereka. Tapi mereka yang beriman dan punya akal sehat, puncak kebahagiaan itu di mana? Inilah puncak kebahagiaan itu. Ini, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjukku, belajar ilmu. Ya, apa? Belajar ilmu. Inilah puncak kebahagiaan. Masya Allah. Ya, saya tak duduk. Ya, silahkan dicatat ibu-ibu. Kalau mau ditulis, dicatat, silahkan. Ya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat ini. Ya. Makanya orang yang duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu, ya ikhwah, di Zoom catatannya di papan tulis, biar ibu-ibu bisa mencatatnya, jamaah bisa mencatat. Ya, makanya orang yang duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu itu apa sih? Tempat di mana kita belajar ini, petunjuk ini. Petunjuk untuk hidup bahagia. Kalau orang ngomong apa? Panduan. Beli apa kan ada panduannya. Beli ini ada panduannya. Inilah panduan hidup bahagia. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa yang duduk ingin mempelajari panduan ini, Allah bilang apa? Idza marartum biriyadil jannati farta'u fiha. Jika kalian mendengar, kalau bahasa redaksionalnya melewati. Jika kalian mendengar, melewati, di situ ada taman surga. Farta'u fiha. Lihat, duduklah kalian dengan penuh kesenangan di situ. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilaqudz dzikr. Apa itu? Kumpulan orang-orang yang duduk untuk mempelajari adzikru. Apa itu adzikru, ibu-ibu jamaah? Inna nahnu nazzalnal dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr. Apa itu? Al-Quran. Ya, kami yang menurunkan Al-Quran. Berarti tempat-tempat di mana di situ ada kumpulan-kumpulan orang yang duduk untuk mempelajari Al-Quran. Tempat di mana mereka duduk untuk mempelajari Al-Quran disebut oleh Rasulullah SAW dengan apa? Taman surga. Masya Allah. Baik bentuknya offline maupun online seperti ini semua adalah taman-taman surga. Apa itu? Ya, yang dia pelajari adalah petunjuk ini tadi.
Ya, petunjuk tadi ini, petunjuk Allah, panduan dari Allah untuk menggapai hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, lalu tapi semua ini, tak semua orang yang duduk di majelis ini terus semuanya akan mendapatkan kemuliaan ini, tentu tidak. Ada kata kuncinya lagi. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah innamal a'malu binniyat. Amal niatnya. Perbaiki niatnya. Apa itu niat kita? Niatkan, saya duduk di sini, saya tergabung dalam majelis taklim ini untuk mencari panduan hidup bahagia. Saya duduk di sini untuk mencari panduan hidup bahagia yang datangnya dari Allah. Jangan niatnya untuk sekedar kongko-kongko aja, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Tidak, itu adalah buah yang pasti dipetik dan diperolehnya. Tapi niatan utamanya adalah untuk mendapatkan petunjuk hidup bahagia dari Allah. Huda, Al-Quran, sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan ikhlas kita. Ikhlaskan niat kita dalam mempelajari ilmu ini. Yang berikutnya, apa itu? Siapkan alat tulisnya. Kenapa? Ada penyair Arab pernah mengatakan demikian. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa ama turidu an tasida ghazalatan wa tafukkuha bainal khalaiqi taliqa. Ikatlah buruan-buruan kalian itu dengan ikatan-ikatan yang kuat. Apakah kalian mau setelah berburu kijang, begitu susahnya berburu kijang itu, setelah Anda mendapatkannya, Anda biarkan buruan itu lari begitu saja? Al-kitabatu qaidun wal ilmu saydun qayyid quyudaka bil hibalil wathiqa. Tulisan itu adalah ikatan. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Ikatlah buruan Anda, yaitu ilmu itu, dengan tulisan. Makanya Hafsah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, disuruh belajar menulis sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat disuruh belajar menulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi tim penulis Al-Quran. Sebagian dari mereka menjadi tim penulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pengantar dari saya pada kajian kitab Tauhid di hari ini. Ingat, jamaah ibu-ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu semua isinya, para ulama mengatakan, semua isinya Al-Quran itu adalah ketauhidan. Semua isi Al-Quran itu adalah ketauhidan. Berarti inilah panduan hidup kita. Ya, inilah panduan hidup kita. Baina Adam wa Nuh asyratu qurun kanu ya'budun Allah. Antara Nabi Adam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh itu ada 10 abad. Mereka benar-benar mengamalkan petunjuk Allah ini. Antara Adam dengan sebelum diturunkan Nuh itu ada 10 abad. Mereka benar-benar mereka mengamalkan tauhid. Ya begitulah ibu, kalau di komplek ini ya. Ada suaranya macam-macam, ada suara tintin, ada suara nanti bubur ayam gitu ya. Tapi kalau di tempat ibu mungkin nggak ada suara bubur ayam, ya bubur gitu ya. Nggak tahu kalau di sana apa. Itulah enaknya ya, saya iming-iming ibu pagi-pagi ada bubur ya, gitu. Ada apa lagi itu, lontong kalau di Jakarta ya. Enak nemu ya. Ya oke. Sekedar. Jadi lalu Allah utus Nabi Nuh. Kenapa? Ketika Allah utus Nabi Nuh, berarti kondisi memang masyarakat sudah keluar dari petunjuk. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka rusak petunjuk ini.
muncul kemusyrikan. Akhirnya Allah utuslah Nabi Nuh di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mau mempelajari petunjuk ini. Tidak mau kembali kepada petunjuk ini. Maka lahirlah apa yang terjadi dalam sejarah yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Ditenggelamkan oleh Allah dalam sebuah banjir bandang yang begitu dahsyatnya. Lahir setelah itu kaum 'Ad. Dengan sombongnya mereka tak mau kembali kepada petunjuk Allah ini. Akhirnya kaum 'Ad pun dihancurkan oleh Allah. Lahir pula kaum Tsamud, sama dengan sombongnya mereka tak mau mengambil petunjuk ini. Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, semua dihancurkan oleh Allah dengan kesombongan. Semua manusia yang sombong, yang tidak mau kembali kepada petunjuk yang Allah buat dalam kehidupan ini, pasti hidupnya akan berakhir seperti berakhirnya umat-umat terdahulu. Walaupun hidupnya mereka bergelimang dengan harta, penuh dengan harta. Berapa banyak tokoh-tokoh public figure yang pada akhirnya hidupnya untuk mencari ketenangan berakhir dengan narkoba. Berapa banyak pengusaha-pengusaha super kaya, miliarder berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Allahu Akbar. Ternyata bukan itu yang namanya bahagia. Orang bahagia adalah orang yang bisa duduk untuk mempelajari panduan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Belajar Quran, belajar hadis. Isi Quran, isi hadis adalah tauhid. Kita mempelajari apa itu? Saya hapus. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari itu ini. Ini yang kita pelajari. Ya. Apa ini? Ini adalah kunci masuk surga. Berarti ini apa? Ini adalah KMS, kartu menuju surga. Rasulullah SAW bilang kunci itu ada mata-matanya. Inilah mata kuncinya untuk membuka surga. Ini bahagia. Ya. Surga apa ini? Surga akhirat dua-duanya. Surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia dan surga akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah bilang, siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak bisa masuk surga akhirat. Lihat. Apa surga dunia itu? Ini. Beda dengan dunia barat. Mengatakan apa? Dunia ini
surga. Maksudnya apa? Untuk melampiaskan syahwat dia. Dia bebas. Dia mau telanjang di jalanan, mau mabok di jalanan, urusan saya bukan urusan lo. Tapi kenapa dia mabok dan kenapa dia telanjang di jalanan? Karena dia stres, tak ada tempat mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya. Ya, dia melampiaskan itu dengan berbagai macam. Ada yang hobi mobil, ada yang hobi motor, ada yang hobi kuliner, ada yang hobi ke pantai, macam-macam. Dia menganggap itulah pelampiasan dari kebahagiaan yang dia inginkan. Ya, tapi orang Islam tidak. Orang Islam punya kunci kebahagiaan yang harus dikantongi dalam dirinya. Inilah la ilaha illallah. Dulu masih kecil-kecil mungkin ibu-ibu masih ingat ya di kampung dulu. Apa itu? Nggak ada kaleng ya. Dulu kita main di kampung di pekarangan rumah. Itu suka main telepon-teleponan. Mungkin ingat ibu-ibu dulu masih di kampung dulu. Main telepon-teleponan. Bagaimana caranya? Ambil kaleng kecil, terus dilobangin, kasih apa? Benang ya. Dihubungkan dengan kaleng yang satu. Yang satu ngumpet di bawah pohon pisang. Dan begini, yang tuh dengerin begini, begini. Seakan-akan ada penghubung. Lahirlah setelah itu telekomunikasi dengan pakai kabel. Saya dengan dunia lain bisa ngomong pakai kabel. Begitu kan? Inilah penghubungmu. Ini penghubung. Ini penghubung. Penghubung antara siapa? Ini Allah, kemudian ada hamba. Yang menghubungkan Allah dengan hamba itu apa? Inilah la ilaha illallah. Urwatul wuthqa yang disebut di dalam Al-Baqarah, urwatul wuthqa, tali ikatan yang sangat kuat sekali. Apakah kalau sudah begini Allah menyia-nyiakan hambanya? Tidak, jamaah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dia telah terikat, terhubung dengan sebuah tali al-wuthqa yang sangat kuat sekali. Sangat kuat, sangat kuat. Sangat kuat. Tidak akan lepas. Inilah yang disebut dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya. La ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Inilah yang namanya apa? Tauhid. Ini yang namanya tauhid. Apa itu? Ini akhirnya menjadi kewajiban. Kewajiban individu. Ini kewajiban individu. Kalau kita, kehidupan kita ingin terikat dengan Allah, artinya dia akan menjadi pribadi the best. Mempunyai pribadi yang mempunyai power yang luar biasa. Makanya dahulu para sahabat tak pernah terkalahkan oleh musuh. Tak ada dalam kehidupan mereka berkeluh kesah. Walaupun mereka hanya makan 1 biji kurma saja. Panas menyengat. Jalan kaki. Haus mereka. Tak ada yang namanya keluhan. Karena mereka tahu inilah hidup. Orang hidup itu mesti susah untuk melahirkan sosok pendekar. Pendekar lahir dari susah latihan. Tapi mereka mulia, hebat, tak terkalahkan. Tidak ada pasukan Romawi yang mampu mengalahkan. Dan tak ada pasukan Persia yang mampu mengalahkan para sahabat yang memiliki kunci dan senjata. La ilaha illallah. Kebahagiaan mereka peroleh. Ini yang kita pelajari. Tauhid. Agar menjadi pribadi yang memiliki hati baja kuat.
kebahagiaan, dan ngantongin kunci di surga. Ini tema kajian kita. Ya. Saya kira hari ini baru pengantar ini dulu ibu-ibu jamaah ya. Sudah hampir 1 jam ya, saya berbicara. Semoga pengantar ini membangun semangat kita, menyadarkan diri kita bahwa kita hidup bukan untuk makanan. Kita hidup bukan untuk mencari makan. Kita hidup bukan untuk mencari rumah dan kendaraan. Tapi kita hidup untuk mencari ridho Allah dan rahmat Allah. Caranya kita pelajari panduannya. Apa panduannya? La ilaha illallah. Dunia pasti dikasih sama Allah. Semut kalau keluar dari sarangnya, lubangnya, pasti dia dapat gula. Kita manusia yang lebih mulia dari semut. Kalau keluar rumah, niatkan la ilaha illallah. Kita kerja, niatkan ikhlas karena Allah. Semua yang kita lakukan, ikhlaskan. Dengan berpijak pada iman, semua hidup akan menjadi indah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu pengantar kajian kita untuk hari ini. Ya, berarti berikutnya ikhlaskan niat untuk mempelajari panduan dari Allah ini. Siapkan alat-alat tulisnya yang baik, konsentrasi. Insya Allah kajian kita nggak lama ya, sebentar aja kok. Kalau kita mainan handphone di medsos itu kan kadang nggak terasa tuh, tek begini itu tuh nggak terasa tuh. Kadang 2 jam, 3 jam nggak terasa. Tapi giliran belajar begini, baru 20 menit udah ribut, udah wah, ngerasa capek, pegel ada ya, setan, macam-macam setan di sini. Itu setan satu pasukan penuh itu nanti akan datang godain kita. Tapi kalau duduk menikmati medsosnya, dia nggak terasa itu. Malah dikipasin sama setan biar awet untuk menikmati gadgetnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ya, teman-teman yang di sini. Mana pertanyaan di layar di sini? Silakan, atau mau pakai yang mau bertanya langsung raise hand silakan. Tanya langsung silakan, atau pertanyaan lewat chat juga silakan. Ya. Iya Ustaz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Teman-teman sekalian, untuk materi hari ini sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Jadi kepada ummahat yang ingin bertanya, silakan unmute dan kemukakan apa pertanyaannya. Insya Allah yang belum bisa bertanya langsung karena backgroundnya mungkin masih ribut, silakan ditulis di grup WhatsApp. Assalamualaikum. Iya, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhali. Suaranya dikerasin sedikit Om, biar kita kedengaran. Ya, sama-sama. Amin. Tadi Pak Ustadz menyebutkan tentang kewajiban individu untuk belajar tauhid. Boleh dijelaskan sedikit Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Oh ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya tulis aja ya, biar enak dilihat. Oke, segini aja. Pertanyaan bagus sekali ini. Kewajiban. Kalau bahasa hukumnya namanya al-wajib. Ya, al-wajib. Ini kewajiban wajib, kalau bahasa fikihnya kan namanya wajib. Ya. Wajib itu apa? Keharusan. Harus. Harus itu apa? Jika ditinggal
Dia jika ditinggal akan berdosa. Akan berdosa. Artinya apa? Ini melahirkan bencana. Ya, akan melahirkan bencana. Apa itu? Nah, di sini nih ada yang dua sisi, Ibu. Ada yang individu, ada yang kelompok. Kalau bahasa hukum fikihnya, ini yang disebut dengan fardu, apa ini? Fardu aini. Ini fardu aini namanya. Kalau ini namanya fardu kifayah. Nah, individu ini setiap orang harus melaksanakan. Ya, individu ini setiap orang, namanya saja individual. Kalau kelompok cukup sebagian. Ini cukup sebagian saja yang paham. Ya, cukup sebagian. Cukup sebagian yang paham. Apa itu yang bersifat individu? Yang bersifat individu tentu memahami kalimat tauhid, la ilaha illallah, ini individu. Individu termasuk belajar rukun Islam, enggak semua rukun Islam ya, belajar bersuci, belajar sholat, kemudian belajar puasa, ya. Zakat di mana? Zakat itu bisa di individu, bisa kelompok. Zakat bisa individu, bisa kelompok. Kenapa? Zakat itu kan kaitan dengan orang yang punya uang, sama pula dengan haji. Bisa individu, bisa kelompok. Berkaitan dengan mereka yang memang memenuhi kriteria. Seseorang yang punya kemampuan, punya harta, maka dia secara individu wajib untuk belajar zakat. Karena dia punya kewajiban untuk melakukan. Pedagang, pengusaha, dia wajib untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan halal haram, masalah bisnis perdagangan. Ya harus, agar dia tahu mana yang halal dan mana yang haram dalam bisnis dia. Keluarga, suami, wajib dia belajar apa yang menjadi kewajiban dia pada keluarganya. Begitulah seterusnya. Ya. Yang bersifat fardu kifayah, cukup sebagian kelompok yang mendalami ilmu Al-Quran. Maka ibu dituntut untuk belajar ilmu Quran, Bu. Kan enggak? Belajar ilmu hadis sampai mendalam. Tidak. Secara amaliyah, sholat jenazah. Apakah satu warga, kalau ada yang wafat, satu warga semuanya harus melakukan sholat jenazah? Yang mengurusi jenazah, apakah harus semua rame-rame sekomplek ngurusi satu jenazah? Ya kan enggak, cukup sebagian saja. Yang mendalami makna Al-Quran dan hadis cukup sebagian. Yang lain kalau nggak paham, nanya kepada yang ini. Nah, inilah bagian dari kewajiban yang bersifat individu, yaitu belajar apa? Konsekuensi dari tauhid keislaman kita, syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa konsekuensinya ketika kita menjadi seorang muslim? Ini yang harus kita pelajari. Seorang yang diterima di sebuah perusahaan, dia diterima, maka konsekuensi dia menjadi karyawan di perusahaan itu apa? Dia harus mempelajari aturan-aturan perusahaan, jobnya, SOP-nya, semua harus dia pelajari agar dia menjadi karyawan yang hebat dan cepat karirnya naik. Begitulah kira-kira. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan yang lain. Silakan di-unmute, Ummahat. Ustadz, ini sambil menunggu yang bertanya secara langsung, sudah ada yang ditulis di grup, bisa Anda bacain? Silakan dibacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan perlindungan bagi Ustadz dan tim dimanapun berada. Amin. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kami di sini banyak sekali merasa kotor, banyak melakukan maksiat,
dan sudah takut dan minder duluan untuk menuntut ilmu syar'i, apalagi kalau bergabung di majelis-majelis ilmu. Apakah kita dapat menuntut ilmu syar'i tersebut, Ustaz, dengan perasaan yang seperti ini? Dan bagaimana nasihat Ustaz agar kami dapat istiqomah, karena kebetulan kajian ini adalah kajian yang pertama saya ikuti. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ummu Ammar, kalau ada hadiah, penanyanya ini berhak dapat hadiah ini. Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa, Ibu. Bagus sekali. Ketika pertanyaan ini dilemparkan, saya teringat ucapan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, manusia mengira saya ini adalah orang yang baik. Andai mereka tahu apa yang ada pada diri saya, pasti mereka akan kabur dan jijik melihatnya. Siapa yang mengungkapkan kalimat ini? Yang mengungkapkan kalimat ini adalah sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Dialah sosok sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang ingin belajar Quran seperti malaikat Jibril ngaji, kamu belajar sama Abdullah bin Mas'ud. Ngajinya Abdullah bin Mas'ud itu sama dengan Jibril. Itu pun jamaah dan ibu-ibu tidak pernah merasa dirinya menjadi manusia yang suci dan hebat. Allahu Akbar. Ingat jamaah semuanya, tidak ada di dalam Islam manusia suci, tidak ada. Tapi kalau belajar bersuci, wudhu, ya harus. Tapi kalau manusia yang suci, tidak ada. Islam tidak kenal manusia suci. Yang dikenal di dalam Islam adalah semua manusia itu banyak berbuat dosa. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, kamu itu berbuat salah pagi dan sore. Lihat, di hadits yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia salah, setiap manusia salah. Tidak ada manusia yang suci, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada manusia yang suci dari dosa, tidak ada. Subhanallah, ya. Kalau ada seseorang merasa dirinya sudah hebat, wah ini Fir'aun zaman sekarang, Ibu. Saya masih banyak dosa, Ibu. Saya pendosa, saya banyak dosa. Kita semua banyak dosa. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang berusaha. Selalu dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah orang yang baik. Kita semua ingin menjadi orang yang terbaik. Yaitu apa? Memperbaiki kesalahan terus. Bukan berarti ketika kita dalam proses memperbaiki kesalahan, kita terbebas dari perbuatan dosa. Tidak. Susah itu dosa untuk terlepas, Ibu. Tapi kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terjauh dari perbuatan dosa. Kita berusaha. Bagaimana caranya? Ayo kita mencari sebuah komunitas. Berapa banyak orang baik terjerumus menjadi ke dalam lembah keburukan, kenistaan karena lingkungan. Dan berapa banyak orang yang dulu berada dalam lembah kenistaan menjadi manusia yang bisa jadi dia lebih baik dari kita ketika dia berada dalam lingkungan yang mulia. Kita cari lingkungan yang baik, kita cari komunitas-komunitas yang baik. Semoga majelis taklim ukhuwah ini menjadi pertemanan yang baik yang mengantarkan kita menuju ridha Allah. Belajar Al-Quran, belajar hadis, ini adalah tangga-tangga kemuliaan. Tidak ada cerita rasa minder, tidak. Saya baru pertama, saya rasanya kok saya minder. Tidak ada. Tidak ada. Bisa jadi orang yang pertama itu akan menjadi the best. Bisa jadi yang ngaji lama, dia hanya jalan di tempat tak ada perkembangan apa-apa. Justru yang baru ngaji, dia bisa lompat ke tingkatan tangga yang paling tinggi dalam waktu yang singkat. Kita tak tahu. Karena yang memegang tongkat tambuk hidayah, yang menentukan itu hanyalah Allah. Kita usaha dan berdoa.
Jangan kecil hati, dan tidak ada orang Islam yang merasa dirinya orang paling baik. Tidak ada. Yang ada hanyalah ayo kita sama-sama bantu-membantu untuk menjadi orang yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Insya Allah nanti ada hadiahnya buat yang nanya Ustaz. Pemerhati sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung di majelis Skype. Silakan di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, dalam kita menuntut ilmu itu harus ada keikhlasan, harus ada keridoan dalam menuntut ilmu untuk menjadikan ilmu itu berguna untuk kita. Bagaimana kita tahu dalam menuntut ilmu itu bahwa kita ikhlas, Pak Ustadz? Apa tanda-tandanya bahwa ilmu itu bisa menjadi berguna atau bisa menjadi tidak menjadi mudarat untuk kita? Karena nanti dia bilang ilmu itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di sana. Itu aja Pak Ustadz, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih semuanya nih. Saya ngambil ilustrasi seperti ini, Ibu. Ada Ibu A sama Ibu B. Dua-duanya ikut workshop kue. Ya, bikin workshop kue, ikut workshop kue. Ikut ini dua-duanya. Yang satu memang punya dorongan dari dalam hatinya untuk tergabung dalam itu. Untuk belajar itu punya dorongan kuat. Untuk apa? Dia pengen belajar, pengen produktif, lalu dia bisa menghasilkan dari kue yang dia buat. Yang satu hanya sekedar, gue pengen tahu, pengen tahu kayak apa sih? Cuman pengen tahu aja. Udah, berarti datangnya hanya sekedar apa? Pengen tahu aja. Iseng daripada mendingan. Ya, pengen tahu aja. Atau karena gak enak diajak teman, gak enak sama ibu fulan, gak enak sama ibu fulan, ikut rame-rame saja. Pertanyaannya, ketika workshop ini selesai, siapa yang benar-benar mampu membuat kue? Ayo coba jawab, Ibu A apa Ibu B? Pasti kita akan menjawab yang benar-benar akan menjadi seorang ibu yang produktif dalam pembuatan kue adalah Ibu A. Kira-kira gambarannya begitu, Ibu. Ikhlas itu dalam hati memang. Tidak ada yang tahu si fulan ini ikhlas atau tidak. Tulus atau tidak tulus karena Allah, nggak ada yang tahu, Ibu. Karena keikhlasan itu nih di dalam hati sini, yang paling dalam di sini. Terlihat dari mana? Terlihat dari kesungguhan, Bu. Satu, terlihat dari kesungguhan ketika dia belajar. Dia sungguh-sungguh belajarnya. Ketika berada di majelis, materi disampaikan, dia sungguh-sungguh banget gitu ya. Ya. Dipasang telinganya, dipasang pendengarannya, dipasang hati, semua peralatan tulis, kesungguhan. Yang kedua, al-mudawamah. Ada continue dia mengikuti itu. Kalau dia berhalangan pun karena satu uzur yang memang benar-benar menghalangi dia untuk datang. Mudawamah, rajin dia untuk itu. Yang ketiga, usaha dan upaya untuk mengamalkan dari apa yang sudah dia dengar, yang sudah dia fahami. Kayak belajar tadi itu, sedikit tahu belajar kue, nyampe di rumah dia usahakan. Gagal, udah apa-apa, manusia begitu. Tidak ada orang langsung sempurna, tidak ada. Coba lagi, masih ada salah, coba lagi. Sampai dia menjadi seorang pembuat kue yang profesional.
Kita usaha terus untuk berusaha untuk mengamalkan, untuk menghasilkan itu. Nah, inilah terlihat dari apa di saat dia belajar dan setelahnya. Usaha dia untuk memperbaiki dan memperbaiki pola hidup dan gaya hidup dia. Wallahu a'lam shawab. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Teman-teman yang ingin ditanyakan langsung, silakan unmute. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Saya mau bagaimana cara mempertahankan huda linnas sementara kehidupan di negeri non-muslim sangat banget mempengaruhi kehidupan manusia yang beriman. Kadang kita yang tadinya sering ikut kajian juga ikut ada alat futur gitu loh, Ustaz. Jadi bagaimana supaya kita tuh nggak labil ya? Kadang kan keimanan kita naik turun. Apakah kita harus sering tetap menuntut ke kajian ilmu seperti ini sehingga memberi penyemangat kita untuk semakin taat terus gitu, Pak. Terima kasih. Iya. Masya Allah. Bagaimana caranya kiat kita terus untuk istiqamah? Famanittaba'a hudaya. Tadi itu Ibu. Kita terus membaca dan mempelajari panduan ini, panduan hidup. Petunjuk hidayah dari Allah, ilmu ini. Ayo terus kita belajar. Gimana tergabung dalam majelis-majelis taklim yang ada. Kita terus belajar. Apa yang dipelajari? Quran, hadis. Kita belajar sejarah umat-umat terdahulu. Islam pertama datang bukan sebuah komunitas yang kuat, tidak. Tapi Islam pertama datang itu berada komunitas orang-orang musyrik. Bukan hanya sekedar non-muslim yang menghormati orang lain, tidak. Tapi orang musyrik yang sangat ekstrim, bahkan melakukan penyiksaan, pembunuhan terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kehidupan yang super sulit yang mereka hadapi. Di Makkah terutama, kemudian pindah ke fase Madinah. Ini hidup berat mereka ini, luar biasa. Ini sejarah nyata. Tapi kehidupan yang berat justru melahirkan orang yang beriman yang begitu kuat imannya. Ibu, ada orang cerdas. Yang satu kecerdasan luar biasa, Ibu. Yang satu biasa saja. Yang super cerdas akhirnya tinggal di sebuah pedesaan. Yang tantangan hidupnya kurang. Yang anak biasa akhirnya terjun dalam dunia bisnis usaha yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Siapa yang pada akhirnya tumbuh dengan tingkat kedewasaan dan profesionalisme yang tinggi. Tantangannya yang hebat. Tapi orang yang lendai, tidak ada tantangan, justru kecerdasannya lama-kelamaan akan pudar juga. Berapa banyak orang-orang saudara-saudara kita lahir dari lingkungan-lingkungan yang seperti itu, keras. Penuh maksiat. Kok bisa ya? Karena dia belajar ilmu ini terus, Ibu. Jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, majelis ilmu ini sekarang sudah maju seiring dengan majunya dunia teknologi. Saya duduk di rumah saya, ya, di tepatnya kalau wilayah, masuknya wilayah Bekasi Kota, ya, dekat dengan Jakarta Timur, Pondok Gede. Ibu duduk di mana? Ada yang duduk di Amerika, Amerikanya di mana? Yang ini di Kanada, Kanada di mana? Kita dipertemukan dalam majelis Quran, majelis hadis, majelis ilmu mulia dengan fasilitas dan sarana teknologi yang zaman sekarang. Media sosial, ada YouTube, ada ini yang berisi ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita. Kita bisa nikmati ceramah-ceramah singkat itu. Bisa setiap hari, setiap saat. Inilah ilmu. Yang kedua adalah
Sabda Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya akan banyak dipengaruhi oleh temannya. Walaupun ibu semuanya jamaah tinggal di lingkungan yang seperti itu, carilah lingkungan pertemanan yang soleh dan solihah. Hindari pertemanan yang tolih dan tolihah. Tolih itu apa? Lawannya soleh. Ya, hindari lingkungan-lingkungan yang jahat, lingkungan-lingkungan yang buruk, lingkungan-lingkungan penuh maksiat. Bekerja, selepas bekerja langsung pulang. Ada kepentingan, keperluan, tunaikan keperluan Anda. Habis itu pulang. Carilah lingkungan dan pertemanan yang saleh dan salihah. Saling berziarah, saling silaturahmi, saling ngumpul. Karena teman yang saleh dan salihah akan saling nasihat menasehati. Rasulullah SAW membuat perumpamaan ibarat orang yang bermain dengan pedagang minyak wangi. Main bergaul dengan pedagang minyak wangi. Ya, dia nggak beli minyak wangi itu, tapi dia akan terkena aroma wangi dari dia. Tapi kalau dia nggak suka narkoba, tapi karena lingkungannya narkoba, hari ini tidak mengkonsumsi, besok tak konsumsi, minggu depan tak konsumsi, minggu kedua dia mencoba untuk mencicipi, bulan depan menjadi pecandu. Itulah lingkungan. Jauhi lingkungan dan ciptakan lingkungan yang saleh dan salihah, saling nasihat menasehati. Semoga Saung Ukhuwah menjadi komunitas lingkungan yang saleh dan salihah buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas doa-doanya. Semoga Allah ijabah doa-doa kita semua. Ustaz, alhamdulillah di sini sudah ada yang tertulis. Mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir. Ya, silakan Ibu. Ya, alhamdulillah. Di sini satu pertanyaan tapi satu penanya tapi ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana Ustadz menjelaskan tentang ibadah dan bagaimana keterkaitan antara ibadah dengan tauhid. Oh, Masya Yang Allah. kedua, Mantap ini. Yang kedua adalah kalau kita ikut kajian khusus yang sudah diberitahu bahwa audionya tidak boleh di-share keluar dari grup. Kemudian kita membuat catatan sebagai talibah. Apakah catatan yang kita buat itu boleh kita share ke teman yang memerlukan? Karena tidak semua teman bisa mencatat halaqah tersebut. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Apa ikatan ibadah dengan tauhid? Nah, inilah tema bahasan utama kita dalam kajian kita ini, Ibu. Jadi yang Ibu tanyakan adalah tema utama dalam kajian kita. Mungkin Ibu akan bertanya pula, jamaah akan bertanya, ruang lingkup dari ibadah itu apa? Seberapa besar? Karena kita melihat, mendengar, apalagi di dunia barat, taunya ibadah itu apa? Ibadah yang kita dengar adalah konsep sekulerisme. Ya kan? Pakai ke masjid, pakai sarung, sholat. Ya, terus kalau bulan Ramadan dia puasa, haji, sebatas itu. Adapun dunia sosial, masyarakat sosial, ekonomi, bisnis, keluarga, ya, ini keseharian, ini sepertinya tak ada aturan ikatan yang mengikat dan keluar dari teks ibadah. Ini yang akan kita bahas dalam kajian kita. Ya. Dan keterkaitan ibadah dengan sebuah tauhid ini sudah ibarat menjadi sebuah apa Ibu? Kalau saya contohkan, ini sudah menjadi sebuah roti. Ya, ini menjadi sebuah apa? Roti, Ibu. Kalau sudah jadi roti, sudah nggak bisa lagi kita untuk memilah mana tepung dan mana telur, mana margarin. Itulah ibarat ibadah dengan tauhid. Itu sudah menyatu jadi satu, Bu. Menyatu. Ibadah, tauhid itu. Tauhid, ya ibadah itu. Ibadah tanpa tauhid, ya ibarat orang mau bikin roti,
nggak pakai mentega, nggak pakai apa? Tepung. Ya nggak jadi ibadahnya. Ya mau bikin roti nggak pakai tepung, nggak pakai telur. Nggak tahu rotinya jadi apa itu nantinya. Oh ada Ustadz roti ini, ya ini kan perumpamaan. Ya, jadi tidak akan terwujud yang namanya ibadah kalau tidak ada tauhid. Loh, tauhid itu sendiri apa? Tauhid sendiri itulah ibadah yang sudah berpijak pada prinsip la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itulah ibadah yang berdasarkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, yang artinya tidak ada sebuah ibadah kecuali ibadah itu karena Allah. Prinsip yang dikatakan para ulama, la na'budu illallah, kita tidak pernah beribadah dan tidak akan ibadah kecuali ibadah yang kita lakukan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak melakukan perintah dan tidak meninggalkan larangan. Ini ibadah kecuali kita melakukan ibadah itu karena Allah. Jadi ibadah dengan tauhid satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Kita akan lihat rincian sajian-sajian pembahasan ini pada sesi-sesi kajian yang berikutnya. Kemudian menge-share kajian-kajian ini, catatannya boleh enggak? Kalau tidak diperbolehkan, maka Anda harus minta izin dahulu. Kalaupun dibolehkan, Anda pun harus meminta izin kepada yang bersangkutan. Kenapa? Begini, banyak kasus di lapangan jamaahnya salah nyatet, salah persepsi, salah faham. Ya, kalau ingin di-share resume yang dibuat oleh jamaah, tolong ditunjukkan dulu ke koordinatornya. Koordinator nanti ngasih tahu, Ustadz ini resume hasil catatan pengajian tadi. Nanti Ustadz membaca, oh iya udah benar, tepat. Oh ini salah faham. Nanti diluruskan. Udah tepat, udah silahkan di-share. Karena berapa banyak dari resume-resume itu malah salah tanggap, salah membuat kesimpulan, ya salah faham, akhirnya jadi runyam nanti di kedepannya bagi mereka yang membaca. Mau diizinkan atau tidak diizinkan, semua harus kembali minta izin juga agar apa yang di-share itu tidak salah share, ya, agar niat yang baik tepat sasaran. Sampai di sini saja kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat buat para jamaah sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya. Jika ada kesalahan-kesalahan itu maka datangnya dari saya. Dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.